Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membahas tentang guru sebagai murabbi dan guru sebagai mudaris dengan perspektif hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Sosok Rasulullah sebagai pendidik ideal dapat dilihat dari profil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sebagai murabbi, yang kedua mudaris, muallim, muzakki, mubtali, dan lain sebagainya. Adapun yang akan saya bahas yaitu tentang murabbi. Berdasarkan kajian ilmu syaraf, murabbi merupakan bentuk isim fa'il yang maknanya adalah orang yang melakukan sesuatu. Dalam hal ini, murabbi artinya orang mendidik atau si pendidik. Jadi istilah rabba sebagai asal kata pendidikan secara bahasa dipahami sebagai menumbuhkan dan mengembangkan. Kemudian menurut Abu Al-A'la Al-Maududi, kata rabba mengandung arti mendidik, menghimpun, tanggung jawab, kagungan pemilik. Berdasarkan tinjauan makna secara bahasa ini, terlihat besarnya tanggung jawab seorang guru terhadap pendidik. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus memiliki kompetensi yang matang, baik secara kompetensi maupun profesionalitasnya. Peranan murabbi sebagai pendidik memiliki cakupan yang sangat luas. Pendidik bertanggung jawab memelihara dan melestarikan baik aspek jasmani maupun rohani anak didiknya agar tetap terus berkembang. Berkaitan dengan kata akar murabbi yang tadi sudah dijelaskan, terlihat tugas guru sangat luas, sebagaimana luasnya makna yang terkandung dalam istilah murabbi tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak terdapat kata-kata yang secara spesifik persis sama dengan murabbi. Dan sedikit hadis yang bisa ditemukan berkaitan dengan murabbi ini. Namun dalam kesempatan kali ini saya mencoba memadukan dan mengkaitkan hadis-hadis yang berkaitan dengan makna murabbi tersebut yang datang dari Rasulullah SAW dan langsung bersimpuh lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala Rasulullah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan ya Muhammad. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha
wa antaral hufatal muratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan thumma talaqa falabastu maliyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum rawahu Muslim. Inti daripada hadis ini bahwasanya ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW lalu bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Kemudian semuanya dijawab oleh Rasulullah dengan baik. Lalu si penanya tadi membenarkannya. Kemudian setelah si penanya pergi, sahabat Umar keheran-heranan. Lalu ditanyai oleh Rasulullah, berkaitan dengan siapa yang tadi menanyakan tentang iman, ihsan dan Islam. Maka dijawab Rasulullah bahwasanya itu adalah malaikat Jibril yang ingin mengajarkan kepada kalian tentang iman, ihsan dan Islam yang menjadi hakikat daripada agama Islam. Yang kita tahu dalam konsep murabi, seorang pendidik itu berusaha untuk mencontoh sifat-sifat Tuhan atau mengamalkan nilai-nilai ilahiyah sehingga muncul sifat-sifat yang baik pada diri seorang pendidik. Seperti hadis tadi, Rasulullah SAW ditempatkan sebagai murabbi dalam konteks hadis yang tadi. Kemudian mutarabbi, yaitu para sahabat yang hadir. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah memperkenalkan kepada para sahabat tentang hal ketuhanan, keimanan dan keislaman yang semuanya merupakan bentuk bimbingan Rasul sebagai murabbi kepada mutarabbi kepada sifat-sifat keilahiyah. Keberadaan murabbi di samping mengaplikasikan sikap-sikap terpuji juga berkewajiban mengajarkan sifat-sifat terpuji tersebut kepada mutarabbi atau peserta didik. Mu'allim berasal dari al-fi'il al-mahdi alama, mudhari'nya yu'allimu dan masdarnya al-ta'lim, artinya telah mengajar, sedang mengajar, dan pengajaran. Kata mu'allim memiliki arti pengajar atau orang yang mengajar. Istilah mu'allim sebagai pendidik dalam hadis Rasulullah adalah kata yang paling umum dikenal dan banyak ditemukan. Mu'allim merupakan al-isim al-fa'il dari alama yang artinya orang yang mengajar dalam bentuk sulasi mujarrad. Masdar dari alima adalah ilmun yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia disebut ilmu. Dalam proses pendidikan, istilah pendidikan yang kedua yang dikenal sesudah al-tarbiyat adalah al-ta'lim. Rashid Ridho mengartikan al-ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu. Mu'allim adalah orang yang mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya. Yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu'allim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibandingkan dengan peserta didik, yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan dan kemandirian. Selanjutnya mu'adib. Mu'adib merupakan al-isim al-fa'il dari mahdinya adaba. Adaba artinya mendidik, sementara mu'adib artinya orang yang mendidik atau pendidik. Dalam wazan fi'il sulasi mujarrad,
Masdar aduba adalah adaban, artinya sopan, berbudi baik. Al-adabu artinya kesopanan. Adapun masdar dari adabah adalah takdib, yang artinya pendidikan. Secara bahasa, mu'adib merupakan bentukan masdar dari kata adabah yang berarti memberi adab, mendidik. Adab dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan tata krama, sopan santun, akhlak, dan budi pekerti. Anak yang beradab biasanya sering dipahami sebagai anak yang sopan, yang mempunyai tingkah laku yang terpuji. Dalam bahasa Arab, al-mu'jam al-wasit, istilah mu'adib mempunyai makna dasar. Takdib berasal dari kata aduba ya'dubu, yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Kata dasarnya adaba yadibu, yang artinya mengadakan pesta atau perjamuan, yang berarti berbuat dan berperilaku sopan. Adaba mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberikan tindakan. Jadi, mu'adib itu adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku dan beradab sesuai dengan norma-norma tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya yaitu ada mursyid. Mursyid secara terminologi adalah salah satu sebutan bagi pendidik atau guru dalam lingkungan pendidikan Islam, yang mana ia bertugas untuk membimbing peserta didiknya agar ia mampu menggunakan akal pikirannya secara tepat, sehingga ia mencapai tingkat kedewasaan berpikir. Pendidik yang mursyid maksudnya adalah pendidik itu sebagai penuntun jalan hidup yang benar dan betul dengan sikap dan sifat yang benar, dan berperanan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya di muka bumi. Nah, mursyid menunjukkan kepada jalan yang benar dari sudut ilmu kesufian dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Pendidik yang mursyid juga mempunyai tingkah laku yang baik dan terpuji, bersih dari akhlak tercela, tidak ta'assub atau fanatik, zuhud pada amalan dan perbuatan, dan mempunyai sifat kepemimpinan. Syarat untuk menjadi seorang pendidik yang mursyid diantaranya mestilah alim dari segenap perkara atau disiplin ilmu, dan bisa menyimpan keaiban pelajarnya, serta selalu terkesan baik hati terhadap para pelajar. Kemudian sifat dari seorang pendidik diantaranya yaitu sifat guru yang tergambar dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya, menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami Zaidah bin al-Amshi dari Muslim dari Masruq berkata, cukup bagi seseorang yang berilmu untuk takut kepada Allah, dan cukup bagi seorang yang bodoh untuk membanggakan ilmunya. Muslim berkata, dan Masruq berkata, seorang yang benar adalah apabila dia dalam majelis yang kosong di dalamnya, maka ia akan mengingat dosanya dan memohon ampun kepada Allah. Nah, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seorang guru itu harus mempunyai sifat takut yang bisa diperluas dengan menggunakan kata takwa. Nah, takwa di sini dimaksudkan agar guru itu senantiasa merasa takut untuk berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak didiknya itu tidak meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, hal semacam ini yang penting untuk dilakukan dan diterapkan oleh kita sebagai calon guru, karena tugas dari seorang guru bukan hanya mengajar atau mentransfer ilmu, akan tetapi sangat jauh dari kata itu. Seorang guru itu adalah seorang pendidik dari semua aspek yang ada pada setiap manusia, baik dari sisi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, selain takut kepada Allah, hadis di atas juga tadi melarang untuk menyombongkan diri dengan ilmu.
kita harus senantiasa mengingat dosa atau kesalahan kita, lalu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada salah seorang ulama yang mengatakan seorang pendidik yang Islam itu harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, sifat-sifat itu diantaranya yang pertama, memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang selanjutnya yaitu seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat riya, dengki, permusuhan, perselisihan, dan sifat tercela lainnya. Kemudian yang selanjutnya, seorang guru itu harus ikhlas dalam kepercayaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah kesuksesan di dalam tugas dan sukses untuk murid-muridnya. Kemudian, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap murid. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, dan selalu bersifat lapang hati dan sabar. Kemudian, seorang guru itu harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya kepada anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. Nah, seorang guru harus mempunyai tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, dan rasa pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik murid-muridnya. Nah, seorang guru juga harus menguasai mata pelajaran yang akan ia sampaikan. Seorang guru itu harus memperdalam pengetahuannya tentang apa yang ingin seorang guru itu beri kepada murid-muridnya, sehingga mata pelajaran itu tidak terkesan bersifat dangkal. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari mursyid dan sifat seorang guru menurut perspektif hadis.